warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, Godikan yang saya hormati, yang berbahagia, monggo wonten ing kesempatan menika ingkang sepindah kita tansah memuji, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Tidak disangka-sangka, tidak direncana saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu dalam satu majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, di mana Rasulullah SAW sudah menjanjikan kepada kita bahwa barang siapa yang mencari ilmu itu maka akan dimudahkan baginya untuk masuk surga. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita di dunia, senang, susah, berlebihan atau kekurangan, apabila sudah masuk surga itu adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Artinya tidak ada kenikmatan lain kecuali masuk surga. Kalau kita di dunia ini kan keadaan kita berbeda-beda. Ada yang hidupnya itu enak terus, ya, kelihatannya gitu. Ada yang kelihatannya susah terus, tapi sebenarnya Allah itu sudah menggariskan bahwa manusia siapapun dia, entah presiden ataupun rakyat jelata, itu pasti pernah merasakan kegembiraan, mesti mereka, dan juga pasti pernah merasakan kecemasan, cemas, sedih, itu sudah pasti. Maka dari itu yang paling penting adalah kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah syukur itu rasanya enak, apa-apa nyaman. Itu kalau orang sudah syukur. Kemudian yang nomor 2, monggo Bapak Ibu kita senantiasa memperbanyak bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab mereka sanajan kita menika yakin kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, tetapi melalui kita itu menyaksikan, tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah,
maka semua kebaikan itu akan hilang di hadapan Allah. Jadi maka kita wujud cinta kita pada Rasulullah di mereka ngatakan bacaan sholawat. Sebelumnya saya mohon maaf mengenalkan diri dulu, mungkin sudah ada yang kenal. Nama saya Imran Rosyadi. Saya rumahnya di Karangburi, Desa Padaan. Mungkin sudah sering lewat sana barangkali, tapi qadarullah belum kenal. Ya, di sini kita menjadi kenal, dan mudah-mudahan kita dalam pertemuan ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dimudahkan menyampaikan beberapa ilmu dari Allah yang benar, semoga ditunjukkan lidahnya itu enggak seleo gitu. Panjenengan semoga dimudahkan untuk memahami kemudian mengamalkan. Soal itu nak gadah ilmu cuma ilmu dipahami tok, bukan diamalkan. Menikah ilmu cuma. Pada yang kesempatan menikah, saya mau menyampaikan yaitu berkaitan dengan pentingnya taubat. Panjang sampai nanti tobat bu, bapak, dereng. Wah, aku tobat aku orang pisan arep mangan wong kok keren. Lah ngopo? Wah, otakku udah mulus. Tolong dino kalau saya mari makan lombok nih. Singkirnya kapok lombok di kali. Nah, tobat menikah Bapak Ibu termasuk syariat dari Allah. Menawi panjenengan bubar sholat wajib, bubar salam menikah terus dibagian buat istighfar astagfirullah. Ini panjang itu namine sambung tobat menika. Panjenengan astagfirullah kok mau apalan kok. Pokoknya kabar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan pasti apa pun semua bumi pasti orang mungkin. Karena kita pahami ini mereka maksudipun kita mereka nyuwun ampun dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, tas dosa apa? Kadang-kadang aku kira sedina iki bisa apa-apa lho. Itu mendiakan bilih manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang bukan sengaja, misalipun galone takon, kuncinya endi? Lho iki ajarnya sing nyinggahke. Mungkin dengan apa? Di antara ucapan-ucapan ini pasti ada dosa, karena salah satunya pasti lupa. Tidak sengaja menikah. Ketika menikah, kita harus senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa manusia yang pertama itu siapa ya? Adik-adik tahu namanya siapa? Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Adik-adik tahu namanya? Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Betul ya? Nah ini musuhnya Nabi Adam siapa? Ada yang tahu? Kita musuhnya ya sama Iblis.
100 untuk Mas siapa nih? Ahli, Masya Allah, betul ya. Iblis itu musuhnya Nabi Adam dan musuh keturunannya Nabi Adam. Oh, tidak musuh. Itu sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperjelaskan iblis itu sebetulnya adalah makhluk yang taat kepada Allah. Dunia taat, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kok menjadi tidak taat? Ini ceritanya. Jadi pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menciptakan manusia sebagai penguasa di bumi. Para malaikat itu bertanya kepada Allah, Allah kok tidak menciptakan manusia yang akan berbuat kerusakan, saling berbunuh-bunuhan gitu. Padahal kami para malaikat itu adalah hamba-hamba yang senantiasa patuh, senantiasa beribadah kepadamu gitu. Tapi Allah menyampaikan bahwa engkau tidak tahu apa yang aku tahu. Ya, singkat cerita kemudian Allah itu menciptakan Nabi Adam. Nah, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat semuanya untuk bersujud kepada Adam. Maka semua malaikat sujud kepada Adam. Kenapa? Karena malaikat itu senantiasa patuh. Ternyata ada satu yang tidak mau sujud, yaitu namanya iblis. Tidak mau sujud. Kemudian Allah memarahi iblis. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Ternyata iblis itu kemudian menjawab, karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Kemudian Allah mengusir iblis dari surga. Nah itu iblis salah, salah tetapi tidak mengakui kesalahannya. Istilahnya itu salah ning berbalik, ngeyel, nah, maka kemudian iblis dikeluarkan dengan tidak hormat, ya, digulak, diopiak-opiak, tidak boleh masuk surga, dikeluarkan dari surga. Maka kemudian iblis itu timbul rasa sakit hati, korati. Kemudian getem-getem, pokoknya aku arep nggodha Adam. Waktu itu kemudian Allah atas kemurahannya menciptakan Hawa, wanita yang dijadikan istri untuk Nabi Adam. Singkat cerita, iblis itu berhasil merayu Adam. Jadi ada orang praktek tergoda, tidak begitu tergoda. Tetapi yang lebih tergoda adalah Ibu Hawa. Kemudian wanita ternyata bisa memengaruhi laki-laki. Akhirnya kedua-duanya memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah marah yang sangat besar kepada Nabi Adam, dan Adam pun dikeluarkan dari surga. Jadi iblis dikeluarkan dari surga, Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga. Tapi Bapak Ibu yang harus kita ambil hikmahnya di sini, kalau iblis tadi
keluarkan senang atau marah atau susah? Malah marah, ya. Dia berdalil. Tetapi kalau Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bersedih dan mengakui salah. Akhirnya Nabi Adam minta maaf kepada Allah, diberikan ajaran cara-cara memohon maaf kepada Allah. Akhirnya Nabi Adam pun dimaafkan. Nah, ini perbedaannya iblis dan Adam. Ya, Adam itu kalau iblis itu ketika melakukan pelanggaran, maka dia sombong dan tidak mau minta maaf. Sedangkan Adam mengaku kesalahannya dan minta maaf atau bertobat. Di sini mengapa kita kok disuruh oleh Allah untuk bertaubat? Rasulullah SAW itu punya dosa betul? Bapak Ibu, adik-adik, Rasulullah itu punya dosa enggak? Enggak, betul ya. Nah, Rasulullah itu tidak punya dosa. Tetapi Rasulullah itu senantiasa beristighfar kepada Allah. Banyak sekali, tidak hanya 102 kali, sampai 70 kali minimal satu hari. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada 3 sebab mengapa kita itu diperintahkan untuk bertaubat. Yang pertama, Bapak Ibu, adik-adik, mengapa kita disuruh bertobat? Yaitu itu memang perintah dari Allah. Pokoknya kita ini diminta untuk bertobat. Karena di dalam tobat itu banyak manfaatnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kita diperintah untuk apa Bapak Ibu tadi? Kita diperintah untuk bertobat. Jadi Allah kalau kita sudah tobat akan apa? Beruntung, mendapatkan keuntungan yang sangat besar, Bapak Ibu. Di dalam surat Nur Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berfirman di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ini yang bilang seperti ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh perintah kepada umatnya, wahai umatku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kemudian di dalam ayat 11 dilanjutkan, jika kamu memohon ampun,
niscaya dia akan yang pertama menurunkan hujan yang lebat dari langit. Jadi kalau kita itu banyak beristighfar, maka Allah akan mengaruniai hujan. Kemudian yang selanjutnya, wa yumjidkum bi amwalin, memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Masih ingat kalau kita itu musim tidak hujan diperintahkan untuk apa? Ada yang tahu? Adik-adik, kalau lama nggak hujan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sholat istikharah. Istikharah itu kalau pilihan ya, mau nikah atau mau apa, yang bingung kerja. Istisqa yaitu sholat minta hujan. Kalau minta hujan itu pasti banyak istighfarnya. Sudah pernah ikut sholat istisqa? Belum ya? Kenapa belum? Karena di sini sudah banyak hujan, tandanya orang-orang sudah banyak yang beristighfar. Ya. Jadi kalau orang yang beristighfar akan diberikan hujan, akan diberikan anak, diberikan harta, diberikan kebun-kebun. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nasu qumu ilallahi wastaghfiruhu fa inna atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya aku sendiri, maksudnya Rasulullah itu bertaubat dalam sehari 100 kali. Ini Rasulullah sudah tidak punya dosa. Kenapa? Maksud dosa yang akan datang kalau beliau berdosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan pertama mengapa kita harus bertobat, banyak beristighfar, itu karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah mikir-mikir aku didosa kok ya baru beristighfar, tapi pokoknya langsung beristighfar kapan saja, di mana saja. Terutama ketika panjenengan itu punya hajat, itu awalnya dengan banyak beristighfar. Mulai putuku artes misalnya, putuku arep apa, atau anak saya mau apa, atau saya ingin apa, itu banyak beristighfar. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita itu perlu banyak beristighfar, karena manusia itu takdirnya itu punya dosa, punya dosa. Jadi kita itu tidak bisa menyalahkan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kenapa kok mesti memakan tanaman yang dilarang oleh Allah? Tidak, karena itu memang sudah tabiat dari manusia. Nah, sebaik-baik manusia yang melakukan dosa adalah yang bertaubat. Itu. Nah, jadi alasan yang kedua karena memang manusia itu tempatnya salah dan dosa. Sedangkan orang yang berdosa itu sanksinya
sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di samping itu Allah itu juga Ghafurur Rahim, bersifat Maha Pengampun. Jadi kita tidak boleh merasa istilahnya itu putus asa. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Orang-orang yang beriman itu meskipun orang sudah soleh, siapapun, Pak Kiai, Pak Haji, Pak Tani, Pak Guru, Pak Presiden, Pak Menteri, semua punya dosa, itu sudah pasti. Tetapi yang paling baik adalah orang yang bertaubat, yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, al-mu'minu yara dzambahu kajabalin fawqahu yakhafu ayyaqa'a alaihi, wal munafiqu yara dzambahu kadubabin marra ala anfihi fa'athara. Hadis ini menceritakan tentang sikap seorang mukmin dan seorang munafik memandang dosa. Dikatakan oleh Rasulullah, orang mukmin itu melihat dosanya seperti melihat gunung yang ada di atasnya. Ia takut kalau gunung itu jatuh menimpa dirinya. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan misalnya pernah menemukan permen, misalnya langsung ngelaken, langsung dimakan. Setelah dimakan, astagfirullahaladzim, lagi permennya sampai kok tak tahan gitu. Ini halal pun lagi. Nah ini, kalau panjenengan kok punya sikap seperti itu, insya Allah panjenengan termasuk orang yang mukmin. Soalnya apa? Meskipun itu hanya satu permen, kalau itu tidak halal, maka dosanya sangat besar. Ada satu cerita Pak Kaji atau Pak Kiai itu masuk neraka hanya gara-gara sogok itu. Gampangan ini misalnya panjenengan habis kondangan atau dari mana, kok giginya ada makanannya. Terus orang pager dari pring itu di sobek titik, terus untuk ngilangi. Nah itu sengaja. Itu bagi orang mukmin itu sudah ketakutan yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena itu saja cukup membuat seseorang itu masuk neraka. Kenapa? Karena tidak bertobat. Makanya ada kisah ya, orang soleh banyak menemukan jambu, maka dia minta halal kepada orang yang punya jambu itu. Padahal itu jambu itu mengalir di sungai, dimakan tidak sengaja. Nah, ini sikap seorang mukmin. Bedanya kalau orang munafik itu melihat dosa itu seperti lalat, tahi lalat, ya, lalat yang terbang, nggak ada artinya lewat hidup. Artinya orang munafik itu akan menyepelekan dosa. Habis awal kali ini munilik sopo, eneng tolong kok doyok dek ranggeh langsung dimakan. Halal, ayo itu tebu. Ini sifat orang munafik, mempermudah, menganggap enteng suatu kesalahan. Nah ini itu bisa dijadikan
kaca bagi kita sendiri, apakah kita ini termasuk orang-orang yang mukmin atau orang yang munafik. Kalau sedikit saja kita melakukan kesalahan, orang turu misalnya panjenengan kok nyentak bertengkar dengan tetangganya semalaman nggak bisa tidur. Kayak saya mau tak sentak, kok malah gini, tapi kalau pas jadi pelajaran. Ini sama-sama melakukan kesalahan, tapi sikapnya berbeda. Orang mukmin itu merasa tidak aman dengan siksa Allah, merasa tidak aman. Wis ibadah baik, rumorsone samar kalau enggak diterima, takut kalau ditolak. Sholatku ini wis ditompo ya. Maka ketika kita habis sholat itu langsung mengucapkan astagfirullah. Kenapa tidak mengatakan alhamdulillah? Soalnya belum tentu sholatnya itu diterima oleh Allah. Mungkin pas sholat Allah Akbar, wah aku mengali duduk jarang, cepat kiri sholatnya. Ya, orang mukmin khawatir kalau beramal, khawatir tidak diterima. Kalau orang munafik, aku ngamal ning masjid kono, aku nyumbang semene juta, aku wis aweh sedekah, aku setiap maghrib ngaji. Padahal kalau kita berkata seperti itu, maka bisa jadi semua itu sirna. Kenapa? Itu berarti tidak ikhlas. Itu hanya untuk kebanggaan dirinya. Nah, ini Bapak Ibu. Maka mari kita senantiasa beristighfar daripada kelompok atau kelompok ya. Lungguh ning arep omah, lungguh tengok-tengok kelompok. Kita mulon dana-dana, lebih baik diisi dengan membaca istighfar. Astagfirullah. Apa mau istighfar kok Pak? Gimana? Silakan baca sholawat boleh, baca subhanallah boleh. Pokoknya kalau bisa mulut itu jangan sampai nganggur. Okay? Panjenengan masak bismillahirrahmanirrahim. Yang wonge apa? Bumbu-bumbu misalnya. Nah, kalau astagfirullah. Atau memuji Allah dengan cara yang lain. Ada cerita mereka seorang punya kebiasaan tukang roti. Roti itu biasanya diaduk ya. Mereka sing tane dalam roti dereng ya. Misalnya dalam kolak gampangnya. Ini kan tukang roti. Setiap saat itu selalu tidak meninggalkan istighfar. Suatu ketika itu ada seorang ulama namanya Imam Ahmad. Itu kalau sekarang sih pasti orang mengenal gitu. Oh ini Pak Iki orang terkenal, Pak Ustadz ini terkenal sering melihat Agi misalnya ya, atau Ustadz siapa gitu. Tapi kalau zaman dulu kan nggak tahu, tidak ada HP, belum ada foto. Itu qadarullah datang jauh-jauh tempat daerahnya tukang penjual roti. Mau istirahat di masjid diusir oleh marbot. Keluar. Ini nggak boleh tidur di masjid. Ya sudah, saya tak istirahat di teras. Nggak boleh. Harus tidak boleh di teras juga nggak boleh. Benar begitu. Kemudian dilihatlah oleh seorang penjual roti, pembuat roti tadi. Ternyata dia baik hati, disuruh masuk ke rumahnya, suruh nginep, istirahat di situ, kasih makan. Nah, orang ini yang
kuyo-kuyo tadi melihat senantiasa orang ini beristighfar, membuat roti selalu istighfar. Loh, ini tanya orangnya, mengapa kok panjenengan ini kok selalu istighfar? Karena Allah akan memberikan apa yang kita minta kalau kita istighfar. Saya selalu apapun yang saya minta dikabulkan oleh Allah. Hanya satu yang belum dikabulkan. Apa itu? Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad nanti mendengar. Oh nanti kenal itu Bapak. Sampai nanti mirip dari Asmani pun. Dia menikah seorang imam. Imam itu ada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya. Ternyata tiang kan kalau hidup kuliah menikah Imam Ahmad. Terus aku Imam Ahmad tuh. Ternyata itu tadi adalah cara Allah mempertemukan orang tadi dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak tahu, nggak punya kepentingan apapun datang ke kotanya. Terus istirahat di masjid diusir. Ternyata tujuannya untuk menemukan penjual roti tadi dengan Imam Ahmad. Dengan wasilah memperbanyak istighfar ya. Nah, itu hebatnya istighfar Bapak Ibu. Maka sedikit ucapan ringan, tidak capek dan khasiatnya sangat manjur Bapak Ibu. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sekiranya orang mukmin itu mengerti semua siksa yang ada di sisi Allah, ia tidak akan merasa aman dari siksa neraka. Ini saudaraku, kira-kira kita ini termasuk orang yang masuk neraka dulu kemudian surga apa langsung surga? Amin. Harapannya kita langsung masuk surga. Harapan. Maka kita harus banyak meminta kepada Allah. Salah satu wasilahnya yaitu dengan memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Kalau orang sudah taubat dan taubatnya diterima, sebanyak apapun dosanya, maka kira-kira apakah dosa itu masih dihitung? Bapak Ibu, kalau orang sudah memaafkan, mengampuni, ya wis tak ampuni kowe. Sing barang-barang kok wis tak ampuni kabeh. Kan sudah tidak termasalahkan. Nah, itulah hebatnya istighfar. Jadi yang kedua alasannya memang manusia itu tempatnya salah dan berdosa. Di sisi lain siksaan dosa itu sangat berat. Jadi diceritakan bahwa dosa yang paling ringan itu akan diberikan kepada Abu Thalib pamannya Rasulullah, yaitu ketika kakinya itu nangkring di atas bara api, terus kepalanya itu umum. Itu yang paling ringan Bapak Ibu. Kira-kira kuat apa enggak ya? Kita itu kalau baru ketetesan kena apa itu lilin panas udah kaget ya, kayak gitu. Ya, bagaimana kalau dipanasi dari bawah otaknya umum? Kemudian alasan yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita harus banyak-banyak beristighfar? Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan sangat mencintai hambanya yang mau bertobat. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya kesulitan seperti apapun, kalau di
dunia maya sekarang Bapak Ibu banyak berita ya. Banyak orang diberikan cobaan yang sangat berat. Contohnya baru-baru saja ada istri polisi membakar suaminya. Ini enteng atau berat ini? Cobaan ini berat sekali, ya? Berat sekali. Semoga kita semua dijauhkan, ya. Tetapi meskipun katakanlah istri polisi itu sudah berdosa besar, sangat besar, karena membunuh suaminya dengan cara membakar. Salah satu siksaan yang tidak boleh diberikan oleh manusia itu membakar, tidak boleh sama sekali. Tetapi Allah tetap memberikan kesempatan untuk bertobat. Itu yang penting adalah bertobat. Tergantung hatinya itu menjadi tersentuh atau menjadi patah semangat. Jangan sampai berpatah semangat, jangan sampai berputus asa. Karena apa? Rahmat Allah itu sangat besar. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musibun nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musibul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari supaya bertaubat orang-orang yang pada siang hari berdosa, melakukan dosa pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari supaya bertaubat orang yang berdosa pada malam hari. Hal itu terus menerus sehingga matahari terbit dari barat. Maksudnya Bapak Ibu, Allah itu akan mengampuni siapapun ketika malam. Allah mengampuni orang-orang yang pada waktu siang melakukan dosa. Pada waktu siang Allah mengampuni orang-orang yang melakukan dosa pada waktu malam. Sampai itu terus berjalan sampai matahari terbit dari barat. Jadi pada saatnya nanti Bapak Ibu, sebelum kiamat itu matahari akan terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, itu artinya Allah sudah tidak memberikan ampunan lagi. Kira-kira kita menangi apa tidak ya? Insya Allah tidak akan menangi. Kenapa? Cirinya apa? Karena sekarang masih banyak orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kapan bertobatnya? Setiap saat. Apalagi kalau betul-betul merasa sedang melakukan dosa. Okay. Kalau kita muring-muring anak itu dosa betul. Kira-kira dosa betul. Dosa ini. Semua dosa bagi seorang muslim mukmin itu dosa besar. Tidak ada dosa kecil, apalagi kalau itu dilakukan secara terus menerus. Ya. Karena dari itu, ketika panjenengan habis marah dengan anaknya, itu harus dievaluasi. Oh, gue sih tak omongin mau. Ya. Kira-kira anakku jadi stres ora? Kok malah. Nah, itu harus dievaluasi. Terus kita perlu meminta maaf kepada anaknya. Le, kamu juga ya le, mau
betul kira-kira. Wah, kosong kulo jalur ngapura yo patut. Tetep patut mawon. Carane ora usah kok terus juga anak itu aku tidak dengan kata-kata yang tetap bijaksana seperti baik. Bapak juga boleh mau luput bapak masih muring-muring kamu boleh. Suami dengan istrinya habis marah-marahan, ada nggak suami yang tidak pernah marah sama istrinya? Enggak ada, ya. Wah, ini ya. Kadang-kadang orang itu bicaranya baik, luwes, sangat santun kepada semua orang. Tetapi ketika bicara dengan istrinya, dengan anaknya, ramah tamah ini hilang. Kan gitu? Aneh gitu. Bu, coba kita cepet terus. Coba aku cepet itu. Ya. Mari intinya Bapak Ibu, mari kita senantiasa beristighfar. Kalau kita melakukan kesalahan pada Allah, langsung beristighfar. Kalau melakukan kesalahan kepada sesama manusia, maka apa Bapak Ibu? Meminta maaf, minta relanya. Kan? Jadi ini kita ngebuat enak jauh tak pangan ya kan diikhlaskan ya wah ini harus biasa kok ya wis matur nuwun harus diikhlaskan ya ampun ngatos paling yo diikhlaskan rasa meretok jangan tetap diminta ikhlasnya. Wedhus berat nabrak beban tebanan yang kono. Tahu kalau itu bukan bentuknya minta ikhlasnya kan putusku mangan yang terganggu hidup atau buat jangan sampai malah disengaja wah gitu ya padahal suratnya surat tanduran ya tanduran waktu itu. Nah, kalau suratnya itu sudah liar dan itu dipastikan dulu ya monggo, tapi akan lebih baik kalau kita itu minta izin. Aku minta izin bukan harap tak ngoneng kebunku, pedusku, yo misalnya seperti itu. Nah demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, intinya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, dan yang paling baik itu adalah yang segera bertobat, mohon maaf. Kalau kesalahannya kepada Allah, ya membaca istighfar. Kalau kesalahannya kepada manusia, ya meminta maaf, minta halalnya. Kemudian, mengapa kita diperintahkan bertobat? Karena 3 alasan. Yang pertama itu perintah dari Allah. Yang kedua karena manusia itu memang tempat salahnya orang yang bersalah, berdosa. Dan yang ketiga karena Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Semoga Allah SWT memudahkan kita menjadi orang yang senantiasa bertobat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.